sungai. Pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, Jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan Laut Indonesia selama. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu sadar bahwa limbah industri saat ini memang sudah menjadi isu yang penting. Banyak produksi petrokimia menghasilkan limbah cair dengan kandungan organik, surfaktan, minyak, dan senyawa aromatik yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Kalau limbah ini tidak diolah dengan baik, dampaknya bisa merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menimbulkan efek jangka panjang. Makanya, IPAL tidak bisa hanya sekedar formalitas pemenuhan aturan biasa. Tapi IPAL itu harus berkembang secara efektif, efisien, mengikuti perkembangan zaman dan juga regulasi. Regulasi pengolahan air limbah atau IPAL merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan di industri. Kita perlu ingat bahwa air limbah industri tidak bisa langsung dibuang ke lingkungan karena kalau tidak diolah itu bisa merusak ekosistem dan kembali berdampak ke manusia. Berikut langkah-langkah dari IPAL. Yang pertama ada screening. Tahap ini untuk menyaring limbah untuk menghilangkan sampah berukuran besar seperti plastik, kain, kertas, kayu kecil, atau benda padat lain. Yang kedua ada sedimentation. Tahap ini partikel padat yang berat akan dibiarkan mengendap secara gravitasi di dasar tangki. Yang ketiga ada filtration. Limbah akan melewati media filter untuk menangkap partikel halus yang tidak bisa disedimentasi. Filtrasi membuat air jadi lebih jernih sebelum masuk ke proses lanjutan. Yang keempat ada flotation. Partikel ringan seperti minyak dan grease akan dinaikkan ke permukaan dengan bantuan gelembung udara. Yang kelima ada coagulation and flocculation. Tahap ini ditambahkan bahan kimia koagulan untuk mengikat partikel kecil. Setelah itu terjadi flocculation di mana partikel akan saling bergabung membentuk flock. Yang keenam ada disinfection. Air kemudian akan didesinfeksi untuk membunuh bakteri patogen, virus, dan mikroorganisme berbahaya lainnya sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh ada neutralization. pH air limbah akan disesuaikan pada rentang aman karena pH yang terlalu asam atau basa bisa membahayakan lingkungan maupun merusak proses berikutnya. Yang kedelapan ada precipitation. Proses ini zat terlarut tertentu akan diubah menjadi padatan melalui reaksi kimia sehingga dapat dipisahkan melalui sedimentasi atau filtrasi. Yang kesembilan ada oxidation and reduction. Proses kimia ini digunakan untuk menghilangkan atau mengubah sifat senyawa berbahaya menjadi senyawa yang lebih aman untuk lingkungan. Yang ke-10 ada activated sludge process yang merupakan proses biologis utama. Mikroorganisme digunakan untuk memecah bahan organik dalam limbah menjadi zat yang lebih sederhana. Dan yang terakhir ada advanced membrane technologies. Tahap lanjutan menggunakan teknologi membran seperti UF, NF, atau RO untuk meningkatkan kualitas air sampai level yang sangat bersih. Nah, 11 tahap ini harus selalu dilakukan agar limbah bisa dibuang ke lingkungan dengan aman dan sesuai regulasi. Yang pertama ada IPAL domestik. IPAL domestik adalah sistem pengolahan limbah cair yang sumbernya dari aktivitas rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, toilet, dan laundry. Kandungan pencemarnya lebih banyak berupa organik, minyak lemak dapur, deterjen, bakteri, atau sedimen halus. Karena karakteristik limbahnya relatif lebih ringan dan tidak terlalu kompleks, maka proses IPAL domestik cenderung lebih sederhana dan tidak membutuhkan teknologi yang terlalu advance. Secara umum, alur proses IPAL domestik adalah limbah masuk, kemudian di screening atau penyaringan kasar, kemudian pengendapan atau sedimentasi, lalu ada proses biologis untuk menurunkan beban organik, lalu penyaringan lanjutan, disinfeksi, lalu menjadi air layak dibuang ke lingkungan atau ekosistem. Fokus utamanya adalah untuk mengurangi kontaminasi bakteri, bau, serta menurunkan kandungan BOD atau COD hingga sesuai baku mutu sebelum air dialirkan kembali ke sungai atau badan air.
Sedangkan IPAL industri adalah sistem pengolahan cair dari berbagai kegiatan proses produksi pabrik, terutama industri makanan minuman, tekstil, pulp and paper, hingga petrokimia. Karakter limbah industri jauh lebih kompleks dibanding domestik karena bisa mengandung minyak berat, surfaktan, senyawa organik yang sulit terurai, sampai senyawa kimia yang sifatnya toksik atau berbahaya. Beban pencemarnya juga bisa berubah tiap hari, tergantung proses dan variasi produksi. Karena itu, IPAL industri membutuhkan rangkaian proses yang lebih panjang dan terkontrol ketat. Alurnya itu ada limbahnya masuk, lalu dilakukan tahap screening, kemudian pemisahan pasir atau partikel berat, lalu equalization, clarifier, aerasi atau biologis, clarifier kembali, lalu filtrasi, disinfeksi, dan baru bisa dibuang ke lingkungan atau ekosistem. Tujuan utamanya itu untuk menjaga agar kualitas effluent atau limbah cair selalu memenuhi baku mutu pemerintah, sehingga tidak menimbulkan pencemaran, menjaga ekosistem, dan menghindari risiko sanksi bagi industrinya. Jadi, perbedaan intinya itu bukan di prinsip dasarnya, tapi di kedalaman proses, tingkat pengendalian, dan jenis polutan yang harus diproses. Karena industri punya potensi dampak lingkungan yang lebih serius kalau gagal diolah dengan baik. Limbah cair petrokimia mengandung zat organik, senyawa aromatik, minyak, dan surfaktan yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Berdasarkan regulasi peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 5 tahun 2014. Karena itu, kami mengusulkan 3 saran. Yang pertama, tertiary treatment, di mana penambahan membran dan juga karbon aktif. Yang kedua, yaitu pemanfaatan sludge menjadi produk yang berguna. Dan yang ketiga, yaitu penggunaan sensor dan IoT seperti pemantauan real time. Perubahan yang kami sarankan berfokus di tahap setelah proses biologis, di mana kualitas air keluar yang lebih meningkat signifikan dengan biaya yang lebih hemat. Setelah proses biologis, effluent atau limbah cair itu masih banyak mengandung fenol, senyawa aromatik, dan minyak yang batasnya itu melebihi regulasi atau baku mutu dari pemerintah. Teknologi ramah lingkungan yang saat ini digunakan pada IPAL industri saat ini adalah membran filtration. Membran ini berfungsi sebagai penyaring menggunakan zat partikel yang sangat kecil, sehingga zat partikel yang sangat kecil seperti minyak dan zat pengotor lainnya dapat tersaring lebih maksimal. Berbeda dengan filter biasa. Hasilnya, air lebih stabil, bisa dipakai ulang, hemat biaya, dan aman. Sludge biasa langsung dibuang begitu saja, harga yang tinggi dan juga kadang melanggar regulasi pemerintah. Jika diolah kembali menjadi biochar atau adsorben, sludge bisa dipakai kembali, mendukung sirkular ekonomi dan juga tetap sesuai aturan. Pemantauan manual lambat dan sulit memastikan kualitas air sesuai dengan baku mutu. Dengan sensor dan IoT, pH, COD, dan turbidity dapat dipantau secara real time. Operator bisa langsung bertindak sehingga IPAL selalu sesuai regulasi dan resiko sanksi berkurang. Singkatnya, ketiga inovasi tadi meningkatkan effluent sesuai dengan regulasi pemerintah, mengurangi biaya produksi dalam jangka panjang, dan juga meningkatkan efisiensi dari IPAL. Instalasi pengolahan air limbah harus terus dikembangkan supaya industri tetap memenuhi standar lingkungan. Tertiary treatment membuat kualitas air keluar lebih baik. Sludge juga bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat. Sensor otomatis memastikan kontrol produk lebih cepat dan juga akurat.